kok sampai sekarang aku belum dapat. Apa kabar dengan aku? Udah sholawat, hutangku malah nambah. Kita harus selalu bercermin teman-teman. Selama ini kita kemana aja? Baru deketin Allah, terus kita udah maksa Allah buat ngabulin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat kalian yang mau beli di Shopee ataupun di TikTok. Teman-teman, stoknya sekarang di admin tinggal 58 piece lagi, jadi jangan sampai teman-teman nggak kebagian ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak TS di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku TS dari Tasikmalaya. Aku mau ngasih testimoni sholawat nih tentang keajaiban yang udah terjadi padaku, Bu. Sebelumnya, aku beres sidang skripsi di bulan Juni, Bu, dan nganggur sekitar 5 bulanan. Ya, walaupun nganggur segitu tergolong wajar ya, Bu, katanya. Tapi tetap aja, Bu, aku bener-bener cemas akan masa depan aku. Aku nggak tahu harus ngapain lagi, dompetku juga tipis terus karena udah nggak dikasih uang lagi sama orang tua. Aku bingung, Bu, udah ratusan CV aku kirim dan 5 kali wawancara ditolak. Belum dapat terus kerjaan. Ngeliat teman-teman aku kok mereka cepet banget ya dapat kerja, jadinya aku malah tambah sedih, Bu. Nah, wisudalah aku di bulan November tanggal 19. Dari dulu aku istiqomahin sholawat Jibril 5.000 sampai 10.000, tapi 5.000 sampai 10.000, tapi kok hajat aku kayak lama banget dikabulkannya. Dari situlah aku mulai istiqomahin sholawat munjiat 100 kali, sholawat fatihnya 100 kali, dan sholawat Jibril 5.000 kali. Karena udah banyak nonton video YouTube Bu Mel tentang keajaiban sholawat munjiat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah 3 minggu kemudian aku diterima kerja Bu, nggak tanggung-tanggung lagi posisinya jadi manajer keuangan. Padahal aku masih fresh graduate dari jurusan akuntansi. Ya Allah, benar-benar keajaiban yang tak terduga. Dan anehnya lagi Bu, lamaran kerja yang kukirim ke perusahaan itu nggak lengkap Bu. Dan ada surat-surat yang salah juga. Tapi kok aku lolos tes administrasi sih, padahal kata HR-nya banyak banget yang ngelamar ke posisi itu, Masya Allah. Terus di tes wawancara kerjanya dipanggilnya kan 5 orang ya Bu. 3 orangnya lagi mengundurkan diri dan di situ aku mulai yakin sama Allah, mungkin ini jalan bagi aku biar lolos. Aku udah ikhtiar sekeras mungkin sebelumnya biar presentasi perkenalan dirinya lancar. Aku baca semua materi dasar akuntansi dan Masya Allah, Alhamdulillah aku langsung diterima kerja pas hari itu juga Bu. Gak nunggu lama lagi, gak digantung-gantung. Dari situ aku mulai belajar bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, baik itu ikhtiar langit ataupun bumi, maka dia akan berhasil. Mungkin sekian testimoni dari aku Bu, semoga Allah mudahkan segala urusan Ibu dan dilimpahkan rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak TS di Tasikmalaya. Ya Allah, aku tuh merinding kalau bacanya teman-teman. Waktu aku pertama kali baca testimoni dari Mbak TS ini. Siapa sih yang gak seneng banget, gak bahagia ketika dapat kabar bahwa kita diterima kerja ya. 5 bulan memang sebentar, masih wajar emang, tapi itu berat loh, berat. Apalagi bagi kita yang baru-baru lulus, dengan harapan kan orang tua pastinya ngelihat anaknya lulus kan dapat kerja dong, udah mahal-mahal biayain kita kuliah, dan itu pernah aku rasain dulu. Jangankan 5 bulan ya teman-teman, kalau aku dulu nganggurnya nggak nyampe 5 bulan dan nggak nyampe sebulan alhamdulillah, tapi itu aku ngerasa kayak yang ya Allah kok lama banget gitu, mungkin hampir sebulan ya, kok lama banget sampai sedih rasanya gitu ya. Tapi pada saat itu aku baca sholawatnya belum banyak teman-teman, pada saat itu aku lebih ke baca Quran pada saat itu ya, dan Masya Allah memang Allah kabulkan doa kita, cuma sabar ya. Dan tadi yang dilakukan sama Mbak TS adalah membaca salawat Jibril. Selama ini membaca salawat Jibril 5.000 sampai 10.000 kali. Bukannya nggak manjur, bukan. Ya, bisa jadi ya memang belum cukup.
Belum cukup tuh gini teman-teman. Misal ya, ini hanya ilustrasi aja. Kita mau beli handphone ya, harga handphonenya misalnya 10 juta. Kita nabung tiap hari, ternyata tabungan kita baru ada 7 juta, kurang 3 juta, nggak bisa beli handphone yang kita mau, gitu loh. Seperti itu. Nah, ketika kita tambahin lagi tabungan kita, baru cukup untuk membeli handphone. Sama dengan yang dialamin oleh Mbak TS. Bukan nggak manjur, bukan nggak sholawat Jibril yang nggak, apalagi 5.000 sampai 10.000 tuh banyak banget. Tapi belum cukup, kurang kurang untuk membeli sebuah pekerjaan yang luar biasa menjadi manajer keuangan gitu loh. Manajer keuangan nggak main-main dong teman-teman ya, itu jabatan yang luar biasa apalagi buat yang baru lulus. Nah, harga yang harus dibayar juga nggak main-main gitu loh. Makanya selain baca salawat Jibril 5.000 sampai 10.000, Mbak TS juga membaca ditambahin salawat munjiat, salawat fatih tadi ya, walaupun cuma 100 ditambahin, dan itu Masya Allah bisa untuk menutup kekurangan sehingga bisa membayar harga sebuah jabatan manajer keuangan. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi punya hajat ya, pengen punya keturunan, pengen menikah, pengen direstuin misalnya sama keluarga pasangan, kepengen hutang lunas, kepengen apalagi ya, kepengen kendaraan misalnya, kepengen handphone baru juga misalnya ya teman-teman, tambahin jumlah selawatnya. Ketika doa kita belum terkabul, bisa jadi pertama mungkin dosa kita masih banyak. Ya, dosa kita masih banyak sehingga ketika kita mau membeli sebuah keinginan itu, ini ilustrasi ya, lagi-lagi ini ilustrasi. Ketika kita ingin membeli sebuah keinginan, kita ingin membeli jodoh misalnya. Belum cukup untuk beli jodoh karena kita lagi ngapus dosa gitu loh teman-teman. Kita lagi ngapus dosa karena dosa kita mungkin terlalu banyak gitu. Nah, mungkin juga bukan karena dosa kita terlalu banyak, mungkin dosa kita sudah dihapus sama Allah, sudah terhapus dosa-dosa kita. Tapi belum cukup untuk membeli jodoh yang kita inginkan. Allah mau ngasih yang terbaik dan itu bayarannya juga yang terbaik, nggak main-main gitu loh. Maka tambahin lagi jumlah sholawatnya teman-teman. Ya, berpikirnya gitu aja terus. Kalau misalnya teman-teman lagi merasa down, kok doaku belum dikabulkan, oh mungkin dosaku masih banyak. Oh, mungkin yang aku inginkan ini harus dibayar mahal nih. Mungkin anak yang aku minta nih belinya nih mahal nih, ini anak nggak main-main, ini anak soleh nih, ini anak soleha nih, ini anak sukses dunia akhirat nih, ini anak yang akan membawa aku ke surganya Allah nih, yang akan kelak menyelamatkan aku nih, anak ini nih gitu loh. Nggak main-main bayarannya, nggak main-main belinya tuh mahal gitu loh. Tambahin sholawatnya gitu loh teman-teman ya, itu ilustrasi. Jadi tambahin sholawatnya teman-teman. Dan ketika doa kita belum dikabulkan ya, selain karena mungkin dosa kita masih banyak, bisa jadi Allah mengkonversi ya. Kita udah benerin sholat, udah banyak sholawat, udah segala macam, udah kita lakuin. Kok kayaknya doa-doaku belum dikabulkan juga, lama banget gitu misalnya. Bisa jadi bukan Allah nggak ngabulin, Allah mengkonversi. Jadi ada tiga ya. Ada tiga alasan kenapa doa kita belum terkabul. Pertama mungkin dosa kita masih banyak. Yang kedua mungkin harga dari sebuah permintaan kita itu mahal, harus kita bayar dengan harga yang mahal gitu ya. Kita harus tambahin lagi jumlah selawat kita. Atau bisa jadi juga doa kita tuh sebenarnya bukan nggak dikabulkan sama Allah, tapi Allah konversi dalam bentuk yang lain. Misalnya kita sebenarnya nih lagi mau kena musibah, tapi Allah selamatkan. Oh iya, kamu minta utang lunas, nanti dulu. Hutang akan aku lunaskan, tapi saat ini kamu lebih penting adalah selamat. Kamu mau kena musibah, maka diselamatkan. Gitu loh. Enggak kok, aku nggak merasa ada musibah terus aku terselamatkan, kan kita nggak tahu yang terjadi di depan. Ya, bisa jadi ketika kita bawa kendaraan ada mobil yang tiba-tiba oleng, tiba-tiba nyerempet kita, ya tapi nggak jadi gitu loh. Tapi kita nggak tahu hal itu terjadi gitu loh. Kita nggak ngerasain gitu. Bisa jadi mobil yang harusnya oleng itu jadi berhenti tiba-tiba, jadi mogok. Allah bikin mogok mobilnya sehingga dia nggak jadi jalan. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Jangan berprasangka buruk terus. Cuman Allah yang bisa nolong kita. Terus kalau kita berprasangkanya buruk terus sama Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Ibaratnya ya teman-teman ya,
kita kerja sama bos kita gitu loh. Tapi kita selalu jahat, selalu ngomongin bos kita. Kalau misalnya bos kita sebel sama kita, kita di-cut saat itu juga, kita diberhentiin ibaratnya gitu gimana. Tentunya kita harus jadi orang yang baik dong, kita harus bekerja dengan baik dong supaya kita tetap kerja di situ dengan baik, tetap lancar pekerjaan kita ya kan. Jadi ingat buat teman-teman yang saat ini doanya belum diijabah, tambahin jumlah sholawat. Capek, pasti capek, berat. Apalagi salawat munjiat tidak mudah ya teman-teman. Berat. Tapi kan hasilnya juga besar. Hasilnya juga luar biasa. Selalu aku ilustrasikan ketika kita mau ambil hadiah ya yang ada di depan kita. Kita bisa pilih mau lari, mau jalan cepat atau mau jalan santai, terserah. Kalau kita mau lari, tentu kita akan cepat sampai, kita akan cepat ambil apa yang menjadi hadiah buat kita. Tapi tentunya lelah, melelahkan, tapi cepat. Atau teman-teman maunya santai, nggak mau capek, nggak apa-apa. Teman-teman nggak akan ngerasa capek, tapi dapat tetap, cuman nggak cuma lama gitu dapatnya. Jadi tinggal kembali ke teman-teman ya, tambahin jumlah sholawatnya. Kalau teman-teman mau berlelah-lelah, berapa ya, berlelah-lelah ya capek, tapi cepat dapatnya, lakukan. Tapi kalau teman-teman males, mager, ya udah sabar, lakukan semampunya tapi sabar gitu loh. Ya, jangan mengeluh apalagi banding-bandingin keadaan kita sama keadaan orang. Kok sampai sekarang aku belum dapet? Apa kabar dengan aku? Udah sholawat, hutangku malah nambah. Itu aku gemes sama yang suka komen kayak gitu tuh. Ya, banyak banget di TikTok kayak gitu. Kita harus selalu bercermin. Bercermin teman-teman. Selama ini kita kemana aja? Baru deketin Allah, terus kita udah maksa Allah buat ngabulin doa kita. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak TS lancar terus rizkinya, istiqomah terus ya Mbak TS. Aku bilang sama Mbak TS jangan lupain salawatnya karena banyak orang yang udah mendapatkan apa yang diinginkan terus lupa salawatan. Rugi banget kalau kita lupa ya. Karena selama hidup perjalanan hidup kita ini selalu ada yang namanya ujian. Tapi ketika kita membaca salawat, ujian itu akan bisa kita lewati dengan mudah. Kita akan bisa menjadi orang yang lebih legowo, tenang menghadapi setiap ujian yang datang kepada kita. Dan insya Allah ketika kita sabar ngejalanin ujian, kita rajin, kita istiqomah salawat, otomatis kita jadi orang yang kuat, kita jadi orang yang sabar menghadapi segala ujian. Nah ketika kita sabar, kita bisa ikhlas, kita lulus ujian. Dan ketika kita lulus, kita akan mendapatkan hikmah yang besar dari Allah. Kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah yang luar biasa. Tapi ketika kita berhenti salawat, dapat masalah, dapat ujian, kita langsung down. Kita langsung marah, kita nggak sabaran, kita ngeluh terus, akhirnya kita nggak lulus-lulus ujian. Ketika kita nggak lulus-lulus ujian, ya udah kita nggak dapat apa-apa teman-teman ya, selain kita selalu mendapatkan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, seperti itu terus kita. Ya, nauzubillah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton lancar rizkinya, barokah rizkinya, kabul doa-doanya dengan segera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.